Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang daerah naik dan turun suatu fungsi, kemudian nilai ekstrim, kemudian asimtot, dan yang terakhir adalah menggambar suatu fungsi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu menentukan daerah naik dan turun. Di sini disajikan contoh. Yang pertama, suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Ditanya, tentukan di mana daerah naik dan daerah turunnya. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, jika ditanya daerah naik dan daerah turun suatu fungsi, maka yang pertama kita cari dulu adalah titik ekstrim. Titik ekstrim dari suatu fungsi diperoleh dengan cara menurunkan satu kali fungsi tersebut, kemudian disamadengankan dengan 0. Jadi fungsi ini kita akan turunkan sekali, yaitu f aksen x, kemudian sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Sehingga di sini diperoleh nih, fx-nya adalah ini, sedangkan f aksen x-nya adalah 2x min 2 ya. F aksen x adalah 2x min 2, kemudian kita sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari titik ekstrimnya. 2x min 2 sama dengan 0, di sini ada 2, di sini ada 2. Kita keluarkan 2, tinggal x min 1. Coret 2, tinggal x min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 ini adalah titik ekstrimnya. Oke. Perlu diketahui bahwa titik ekstrim itu ada ada 3. Ada maksimum, ada minimum, dan ada belok. Jadi titik ekstrim ada maksimum, ada minimum, dan ada titik belok. Nah, untuk mengetahui x sama dengan 1, apakah dia masuk dalam titik maksimum, minimum, atau belok, kita akan lihat uji coba titik di sebelah kiri x sama dengan 1 dan titik di sebelah kanan x sama dengan 1, kemudian masukkan ke fungsi f aksen x-nya. Nah, itu juga untuk mengetahui daerah naik dan daerah turun. Di sini sudah disajikan bahwa f aksen x-nya ini diwakili oleh garis lurus, sedangkan titik ekstrem x sama dengan 1 diwakili oleh titik yang ini ya, titik yang ini, titik yang saya lingkarin ya. Nah, ini adalah titik ekstremnya. Kemudian kita ambil uji titik di sebelah kiri adalah titik x sama dengan 0, dan di sebelah kanan adalah x sama dengan kita ambil 2 misalnya, x sama dengan 2. Jadi tidak harus 0 dan 2, yang boleh min 1, min 10, boleh di sini 3 atau 10. Nah, jadi yang penting ada di sebelah kiri x sama dengan 1, dan sebelah kanan x sama dengan 1. Kemudian titik x sama dengan 0 ini, titik tujuh ini kita substitusikan ke f aksen x. Jadi f aksen 0 sama dengan 2 kali 0 min 2 sama dengan min 2 kali 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Nah, hasilnya min, berarti lebih kecil dari 0. Kita simbolkan negatif semua. Jadi nanti semua titik uji yang di sebelah kiri x sama dengan 1 itu memberikan hasil negatif jika dimasukkan ke f aksen x. Kemudian untuk yang sebelah kanan x sama dengan 1, kita ambil x sama dengan 2, maka diperoleh f aksen 2 nya adalah, ini belum ditulis, saya tuliskan, f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 2, artinya positif ya, lebih besar dari 0. Tulis positif. Nah, ini kemudian kita simpulkan di sini, daerah yang minus ini
merupakan daerah yang turun. Jadi daerah turun itu yaitu daerah X lebih kecil dari 1. Nih, dari 0 tapi dari X lebih kecil dari 1. Untuk daerah naik yang dari daerah yang plus yaitu X lebih besar dari 1. Daerah naik ya. Ini sehingga di sini untuk X lebih kecil dari 1, f aksen X negatif daerah turun, dan X lebih besar dari 1, maka daerah f aksen X sama dengan lebih besar dari 0 atau daerah positif. Nah, bagaimana? Nah, kemudian sehingga kita bisa peroleh juga di sini X sama dengan 1 ini adalah daerah adalah titik ekstrim jenis minimum ya, jenis minimum. Karena apa? Titik ekstrim ini diapit oleh daerah turun dan daerah naik, sehingga kalau kita gambarkan yang sebenarnya adalah fx itu seperti ini daerah turun ketemu dengan titik ekstrim, kemudian dia daerah naik, ini plus ya, ini titik x sama dengan 1, jadi ini minimum. Atau kalau misalnya kalau positif dulu kemudian negatif, maka naik positif ketemu dengan daerah ketemu dengan titik ekstrim, kemudian daerah negatif, maka ini adalah x nya maksimum, x nya ini minimum. Nah, kalau yang belok berarti ketemu plus dengan plus ya, kayak titik ekstrimnya ketemu daerah naik dengan naik atau daerah turun dengan turun. Kalau naik dengan naik berarti naik ketemu titik ekstrim, naik lagi. Kalau minus dengan minus berarti turun ketemu titik ekstrim, kemudian turun lagi. Nah, gitu. Jadi inilah jenis titik ekstrim dengan cara memperolehnya turunan pertama fungsi tersebut kemudian sama dengan 0. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini ditanya titik belok dari fx sama dengan x min 1 pangkat 3. Nah, karena titik belok itu termasuk titik ekstrim, maka cari terlebih dahulu titik ekstrim dari fungsi fx x pangkat x min 1 pangkat 3, yaitu f aksen x sama dengan 0. Cara mencarinya semua ya. Di sini f aksen x nya adalah turunkan 3-nya 3, nah tinggal x min 1 pangkat 2 pangkat 2, terus turunkan yang dalam kurung ini, x min 1 turunkan adalah 1, nggak usah ditulis karena 1 ya, jadi inilah turunannya, kemudian sama dengan 0. Ini untuk mencari titik ekstrimnya. Jadi titik kritis atau titik ekstrim diperoleh dengan cara 3x min 1 pangkat 2 sama dengan 0 dijabarkan 3x min 1 pangkat 2 sama dengan 0, cara 3 nya tinggal x min 1 kuadrat sama dengan 0, kuadratnya hilang, tinggal x min 1 sama dengan 0 sama dengan 1. Inilah titik kritis atau titik ekstrim ya. Jadi x sama dengan 1 titik kritis atau 1 titik ekstrim. Sehingga untuk x sama dengan 1, y nya masukkan 1 ini ke sini. Jadi 1 dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, jadi titik kritis atau titik ekstrim adalah min 1, kalau digambarkan ini. Nah, kemudian di sebelah kiri x sama dengan 1 dan di sebelah kanan x sama dengan 1 kita selidiki. Nah, ini grafik f aksen x nya diwakili oleh garis lurus. X sama dengan 1 ini adalah titik kritisnya atau titik ekstrimnya, kita selidiki di sebelah kiri 1 kita ambil 0 dan di sebelah kanan 1 kita ambil 2. Oke, di sini dicari turunan kedua, kita abaikan dulu sebenarnya turunan kedua ini, kita tidak usah lihat, cukup dengan turunan pertama aja ya, yang turunan kedua ini tidak usah dilihat. Nah, cukup dengan turunan pertama kita bisa tentukan titik belok atau bukan. Nah,
Kemudian masukkan nilai 0 ke sini. Jadi 3 kali 0 kurang 1, 3 dalam kurung 0 kurang 1 kurang 2, berarti ini 1 pangkat 2, 1 kali 3 adalah 3, sehingga daerahnya positif, ini harusnya positif ya, positif. Daerah sebelah kiri 1 itu positif. Kemudian memasukkan nilai 2 kurang 1, 1 pangkatin 2, 1 kali 3, 3 juga positif. Nah, lagi-lagi kalau positif ketemu titik x, kemudian positif, gambarnya adalah naik, ketemu titik ekstrim naik. Jadi 1,0 ini termasuk titik belok. Nah, itu ya, sesuai dengan yang kita gambarkan tadi. Di sebelah kiri titik ekstrim adalah positif, sebelah kanannya juga positif, atau di sebelah kiri negatif, sebelah kanannya negatif. Oke, nomor 3. Tentukan titik-titik kritis dari fungsi ini, yaitu fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 2x plus 3. Lagi-lagi ditanya titik-titik kritis atau titik-titik ekstrim, maka dengan cara mencari f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Sehingga turunan dari ini adalah 1/3 kali 3 x kuadrat plus setengah kali 2x min 2 sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0 ya. Jadi faktorkan x plus titik-titik x min titik-titik, karena di sini negatif dan di sini negatif, kemudian di sini positif 1, berarti dikalikan min 2 dijumlahkan 1, berarti di sini 2. Nah, di sini ya 1, 2 kali min 1 adalah min 2, 2 tambah min 1 adalah 1. Jadi titik ekstrim atau titik kritisnya ada 2, yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Nah, titik kritisnya ada 2. Oke, demikian kita lanjutkan ke video